Selamat pagi mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Hari ini kita sudah sampai di sesi ke-8. Adapun untuk menuju UAS, ini ada salah satu materi kita mengenai kumpulan soal tes formatif. Namun sebelum itu saya akan mengulang terlebih dahulu untuk inisiasi pertama hari ini gitu. Adapun sebelumnya kita sudah mempelajari tentang himpunan dan sistem bilangan real pada inisiasi pertama. Namun sebelum itu kita akan masuk pula terlebih dahulu pada materi himpunan. Nah, pada materi himpunan ini saya akan menjelaskan tentang definisinya terlebih dahulu. Nah, secara definisi sebenarnya himpunan itu atau set itu adalah suatu kumpulan objek yang berbeda. Nah, namun walaupun dia objek yang berbeda, ini harus sesuatu yang jelas seperti itu. Nah, biasanya objek yang di dalam himpunan itu disebut pula sebagai elemen, unsur, ataupun anggota. Bebas, terserah teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa menyebutnya apa yang di dalam suatu himpunan tersebut. Nah, saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya himpunan itu biasanya dilambangkan dengan suatu huruf. Biasanya itu adalah huruf kapital, baik itu A, B gitu ya, terserah apapun itu tergantung teman-teman mendefinisikannya dengan huruf apapun. Nah, biasanya kita mendefinisikannya ini itu usahakan jangan suatu huruf yang diidentikan sudah tertulis seperti itu. Misalkan kumpulan himpunan bilangan Z gitu ya, Z adalah himpunan Z gitu, nanti akan sulit gitu. Karena kan himpunan bilangan bulat itu sudah biasanya menggunakan huruf Z. Jadi gunakanlah huruf-huruf kapital yang lain selain huruf-huruf yang sudah terdefinisi. Seperti real itu R biasanya, Z itu bilangan bulat, himpunan bilangan asli itu N gitu ya. Gunakanlah huruf yang lainnya seperti itu. Nah, seperti yang saya kembali lagi elemen atau unsur anggota ya itu disebut adalah objek gitu ya. Contohnya seperti apa? Misal ada saya bikin himpunan dari A, misalnya saya bikin adalah himpunan dari IKMAPSU gitulah. Itu adalah suatu himpunan yang di dalamnya berisi anggota mahasiswa dari Sumatera Utara dari berbagai daerah. Nah, setiap mahasiswa ini berbeda satu sama lain, jelas gitu ya. Karena apa? Di dalam himpunan ini itu tidak boleh ditulis sebanyak 2 kali untuk setiap anggota ataupun elemen ataupun unsur yang sama gitu. Kemudian ada lagi contohnya himpunan dari satu set komputer DEX yang terdiri dari desktop gitu ya. Adapun CPU, monitor ataupun keyboard. Nah, ini biasanya ditulis 1 kali. Jadi kalau seandainya nih ditanya ya, himpunan dari apa saja sih yang ada di dalam satu ruangan gitu ya. Nah, maksudnya di sini yang berbeda gitu ya. Nah, terkadang mau di dalam misal dalam suatu himpunan itu ada manusia gitu ya, atau mahasiswa atau meja ataupun kursi di dalam suatu ruangan kelas gitu. Nah, kalau secara faktanya gitu ya, manusia dan benda itu pasti berbeda gitu. Tapi kan kita mendefinisikan adalah himpunan yang ada di dalam ruangan kelas. Nah, kalau seandainya mahasiswa berada di dalam ruangan kelas, berarti dia juga termasuk dari elemen dari himpunan tersebut. Jadi walaupun nanti bendanya itu berbeda gitu ya, bisa disebut juga dengan himpunan gitu. Jadi tergantung definisinya apa yang menjadi himpunannya gitu. Selanjutnya di sini ada pembedaan antara himpunan dan multiset gitu ya. Jadi ada himpunan yang dia set, ada dia multiset. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Kalau di set yang sedang kita pelajari hari ini yaitu adalah setiap anggota atau elemen dari suatu himpunan yang biasanya diidentikan dengan kurung kurawal seperti ini, itu akan ditulis sebanyak 1 kali setiap anggotanya. Sedangkan kalau disebut dengan multiset, di sini anggotanya bisa saja ditulis sebanyak 2 kali atau bahkan lebih dari 2 seperti itu. Contoh seperti ini yang sudah saya buat gitu ya.
Nah, ada beberapa catatan dalam himpunan. Yang pertama adalah untuk urutan dari elemen dari suatu himpunan itu tidak penting urutannya seperti apa. Nah, namun memang ketika sesuatu anggota ataupun elemen itu ditulis secara berurutan, biasanya akan lebih mempermudah untuk mendata setiap anggota yang ingin kita tulis. Contohnya seperti ini. Misal ada himpunan yang terdiri dari elemen-elemennya adalah A, B, C, D gitu ya. Sebenarnya ini tidak harus menjadi keharusan gitu ya, tapi bisa juga ditulis juga seperti ini, jadinya ngacak ya, jadinya D, B, A, C, ataupun bisa juga C, A, D, B gitu, tergantung dengan apa yang mau kita tulis gitu. Nah, kalau seandainya di himpunan, biasanya itu akan ditulis sebanyak 1 kali, seperti yang saya bilang tadi. Kecuali kalau disebut dengan multiset ya. Namun saat ini karena kita mempelajari tentang himpunan dalam bentuk set, maka nantinya kita akan menulisnya sebanyak 1 kali, begitu. Nah, kemudian nanti setiap elemen dalam himpunan itu tidak harus berkolerasi satu sama lain atau barangnya bisa berbeda-beda. Yang penting bisa didefinisikan apa himpunannya itu, gitu ya. Contohnya seperti ini. Di dalam himpunannya itu terdiri dari 56, RP 3000, Amir, cacing, silver queen, min 45 derajat, paku. Ini berbeda-beda, tapi ini disebut juga dengan himpunan, begitu. Kemudian berikut ini adalah cara penyajian himpunan. Itu biasanya digunakan adalah enumerasi gitu ya. Ataupun setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci gitu. Jadi kalau misal ini contoh yang pertama, himpunan 4 bilangan asli pertama. Ya udah berarti kita definisikan apa aja sih yang menjadi himpunan bilangan asli pertama. Misalkan himpunan tersebut adalah himpunan A, di mana anggotanya yang biasanya diidentikan dengan huruf dengan kurung kurawal seperti ini. Anggotanya berarti apa? 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Kemudian kalau ada himpunan 5 bilangan genap positif pertama, saya misalkan di sini B. Apakah ini benar anggotanya? Tidak ya teman-teman ya. Kenapa? Karena katanya apa? Himpunan bilangan genap positif pertama, berarti awalnya ini harus ada 2, selebihnya ada 4 ya. Ada 6 dan seterusnya sampai akan ada 5 anggota seperti itu. Ya, berarti ini anggotanya, harusnya seperti itu. Dan kemudian bisa ditulis juga seperti ini teman-teman ya, ada di himpunan R misal gitu ya. Himpunan itu bisa aja dibuat seperti ini, anggotaannya ada A, B, dan ini adalah anggota himpunannya adalah anggotanya adalah himpunan dari A, B, C gitu ya. Kemudian anggota dari R juga bisa adalah himpunan dari A, C gitu. Jadi tergantung dengan apa yang ada di dalamnya, begitu. Nah, kita masuk ke dalam sesi berikutnya yang disebut dengan keanggotaan. Itu biasanya dinotasikan seperti berikut, di mana X itu dianggap sebagai anggotanya apabila X itu ditulis dengan X elemen dari A, atau secara bahasa Indonesianya adalah X merupakan anggota dari himpunan A. Kalau dia bukan himpunan gitu ya, dituliskan dengan elemen tapi dicoret seperti itu. Ini disebut dengan X bukan anggota dari himpunan A. Oke. Kita ambil contoh kedua berikut ini, di mana A-nya itu adalah berisikan 1, 2, 3, 4. Dan R adalah berisikan A, B, himpunan A, B, C, dan himpunan A, C. Sedangkan K adalah himpunan himpunan K itu berisikan himpunan kosong. Makanya di sini kurung kurawalnya ada 2 biji gitu ya. Maka dapat kita simpulkan K adalah elemen dari A karena 3 ada di dalam A gitu ya. Kemudian himpunan dari A, B, C adalah himpunan R. Iya jelas, karena apa? Di sini ada himpunan dari himpunan R beranggota himpunan dari A, B, C begitu ya. Apakah C adalah elemen dari R? Ya, benar. Apakah C adalah bukan anggota dari R? Ya, benar ya, teman-teman ya. Karena di sini tidak ada C gitu ya yang merupakan anggota dari R. Tapi kalau dibilang A,
C ini merupakan elemen dari R? Ya, gitu ya, baru itu jawabannya benar. Tapi karena di sini hanya C saja, berarti dia bukan anggota R. Kemudian apakah katanya himpunan kosong adalah himpunan K? Ya jelas ya, karena apa? Karena tertulis di sini atau tercetak bahwasanya himpunan kosong merupakan anggota daripada himpunan K. Kemudian di sini katanya himpunan kosong adalah bukan elemen daripada si R. Ya jelas, karena di sini tidak terdefinisi ya. Kalau seandainya di sini dibuat himpunan kosong, berarti dia itu adalah anggota daripada himpunan R, begitu. Kita ambil contoh lagi yang lebih sulit gitu ya. Adapun P1 katanya berisikan anggotanya adalah A dan B. Kemudian P2 itu berisikan anggotanya adalah himpunan A, B. Kemudian P3 adalah berisikan anggotanya himpunan dari himpunan A, B gitu. Jadi kalau seandainya nih ditanya apakah A adalah elemen dari P1, ya jelas, karena di sini ya jelas teman-teman ya, bahwasanya A adalah elemen dari P1. Apakah A adalah elemen dari P2? Ya, apakah anggota daripada P2? Tidak ya teman-teman ya. Di sini tidak ada A gitu ya anggotanya. Yang ada adalah himpunan dari A, B. Ini tidak bisa dipisahkan, begitu ya, karena ini menjadi satu kesatuan gitu. Jadi kalau seandainya dibikin di sini A, B gitu ya, A, B ini merupakan elemen daripada si P2, baru benar gitu ya. Terus apakah P1 adalah elemen dari P2? Ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi, karena di sini adalah himpunannya mirip dengan ini ya, dengan P1, berarti di sini kita bisa kita ganti seperti ini. Sehingga bisa kita katakan benar bahwasanya P1, himpunan P1 adalah himpunan dari P2. Sedangkan kalau kita tanya nih, kita jawab P1 adalah bukan anggota dari P3, ya jelas benar ya teman-teman ya, karena kalau ini kita sederhanakan, harusnya ini masih jadinya seperti ini, A, B nya ini masih bisa kita ganti jadi P1 gitu ya. Nah, berarti ini juga bisa kita sederhanakan lagi menjadi apa? Ini mirip dengan yang dalam ya, ini mirip dengan si P2, berarti ini sama dengan P yang kedua gitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan P2 itu adalah anggota dari P3. Kemudian kita masuk ke dalam operasi-operasi terhadap himpunan. Yang pertama adalah irisan, yang dianggotakan atau dinotasikan sebagai berikut. Apabila ada himpunan A dengan B diiriskan, maka secara bahasa Indonesianya apa di sini? Itu adalah himpunan X-nya itu terdiri dari X itu merupakan elemen dari A, kemudian juga dia adalah elemen daripada B. Bisa dilihat dalam gambarnya, kalau digambarkan sebagai berikut, berarti adalah dia yang di tengah-tengahnya ini. Artinya apa gitu ya? Artinya kalau ada dua himpunan diiriskan, maka anggotanya itu adalah anggota yang sama di kedua himpunan tersebut atau semua himpunan tersebut, begitu ya. Dalam hal ini kasusnya ada dua himpunan, maka kita masuk ke dalam contoh yang ke-14. Contoh adalah anggota A itu adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan B-nya adalah 4, 10, 14 dan 18. Maka kalau ditanya nih, apa yang menjadi irisannya? Kita cari yang sama gitu. Apakah ada dua di anggota B? Tidak ya. Kalau 4 ada tidak? 4 kita periksa. Ternyata ada gitu ya. Kemudian 6, apakah ada di B juga? Tidak ya. Kalau selanjutnya anggota 8, apakah ada? Tidak ada. Selanjutnya kita tes lagi. Kalau 10 ada di B enggak? Ada gitu. 14 ada di A? Tidak ya. 18 ada tidak di A? Tidak. Maka himpunan dari A iris B adalah 4 dan 10 saja, begitu. Begitu seterusnya untuk di contoh yang kedua. Nah, selanjutnya itu ada di gabungan. Kita coba dinotasikan dengan huruf U gitu ya. Adapun kalau disebut dengan gabungan, katanya di sini X adalah himpunan elemen dari A atau X adalah elemen daripada B. Nah, katakan atau di sini berarti ini disebut dengan pilihan gitu ya. Berarti kamu bisa pilih dua-dua atau pilih antara satunya gitu ya.
Karena di sini atau berarti kita bisa ngambil keduanya. Sehingga pada diagram Venn itu kalau disebut dengan gabungan, dia coretannya akan semua seperti ini gitu ya. Artinya kita akan mendatakan setiap elemen yang dipunyai setiap himpunan. Contohnya kita masuk ke dalam himpunan 15 atau contoh 15 ya gitu ya. Diketahui himpunan A-nya itu adalah 258 dan B-nya juga 7522. Maka kalau ditanya adalah A gabung B, maka kita tinggal definisikan saja atau data semua anggotanya. Kita data 2 ke 2 gitu ya. 5 5 kemudian 7 7 8 8 22 dan 22 di sini. Sehingga bisa disimpulkan anggota dari A gabung B adalah 2 5 7 8 dan 22 gitu. Kemudian selanjutnya adalah komplement. Komplement itu dinotasikan sebagai berikut. A digariskan di atasnya atau juga bisa ditulis dengan A pangkat komplement seperti ini atau A strip 1 seperti ini. Nah, artinya di sini adalah katanya A komplement itu berarti X-nya itu adalah elemen daripada universal, namun dia bukan anggota dari A itu, atau saya bilang selain dari A, anggota selain dari A. Makanya coretannya ada di luar selain A itu. Maka kalau seandainya nih gitu ya, U-nya saya bikin, di sini saya bikin U-nya sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya ya, sampai ke 9 gitu ya. Kalau seandainya A adalah 1379, maka dari itu yang selain daripada A atau A komplement itu apa aja, berarti 2, 3, 2, 4, 6 dan 8. Begitu seterusnya ya. Kemudian nih, misalkan contoh lainnya ya. A katanya himpunan mobil buatan dalam negeri gitu ya. Kemudian B adalah semua mobil impor. C adalah semua mobil yang dibuat sebelum tahun 1990 dan D adalah himpunan semua mobil yang terjual atau jual dikurang dari 100 juta. E adalah himpunan semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu gitu. Jadi kalau seandainya nih mau kita ubah nih dari pernyataan-pernyataan tersebut atau definisi dari setiap anggota himpunan, kalau seandainya nih ditanya mobil mahasiswa di universitas ini adalah produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Nah, maka pertama-tama kita harus buat dulu nih himpunan dari semua milik tertentu. Kita buat dulu. E diiriskan dengan si dalam negeri. Dalam negeri yang mana? Yang ini ya. Sehingga E diiriskan terlebih dahulu dengan A, kemudian digabungkan. Karena dia gabung apa? Karena di sini bacaannya atau ya, berarti di sini ada gabungan. Kemudian universitas tertentu diiriskan lagi dengan himpunan yang diimpor dari luar negeri. Yang diimpor dari luar negeri yang mana? Himpunan B. Sehingga dia bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Atau bisa didefinisikan juga seperti ini terlebih dahulu. E diiriskan dengan gabungan terlebih dahulu dari himpunan dari buatan negeri atau himpunan B. Begitu seterusnya untuk contoh selanjutnya. Kemudian kita masuk operasi selisih. Nah, selisih itu bagaimana sih gitu ya? Dinotasikan dengan tanda kurang seperti ini. Itu disebut A dikurang dengan B. Artinya itu adalah X adalah elemen dari A, namun dia bukan elemen daripada B gitu ya, atau didefinisikan dengan sebagai berikut, yaitu adalah A diiriskan dengan B komplement. Jadi kalau seandainya nih anggota A kan ini ya, kalau seandainya dikurangi dengan B berarti di anggotanya ini saja. Artinya kalau bahasa singkatnya adalah atau bahasa awamnya, kalau kita mau mencari A dikurangi dengan B, kita ambil semua anggota dari A, tapi dikurangi atau dihilangkan setiap anggota yang sama dengan B. Nah, contohnya nih di contoh 18 yang pertama, kalau ada A terdiri dari 1, 2, 3, sampai 10 gitu ya. Nah, dan B-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Maka kalau ditanya nih A kurang B gitu ya, maka kita hapus saja di anggota A
yang sama dengan B, berarti 2 kita hapus, kemudian 4 nanti kita hapus, 6 juga kita hapus, 8 kita hapus, hingga 10 kita hapus. Berarti bisa kita lihat di sini B adalah himpunan bilangan genap, berarti A kurang B berarti adalah anggota A yang bernilai ganjil semua. Begitu. Gampang ya, rekan-rekan. Kemudian di sini ada beda setangkup nih. Beda setangkup atau symmetric difference gitu ya. Atau bisa saya bilang di sini adalah anggota yang kalau seandainya kalian cerminkan gitu, dua-duanya ada tapi nggak boleh saling beririsan, sehingga dia itu seperti kupu-kupu seperti ini gambarannya ya gitu. Jadi akan dikurangi dengan yang sama seperti itu, sehingga dapat dinotasikan nih dalam bentuk seperti ini disebut dengan SOR gitu ya. Dan di sini kalau kita mau mencari beda setangkup, berarti nanti akan kita gabungkan terlebih dahulu, kemudian akan kita iriskan karena irisannya tidak termasuk dalam beda setangkup gitu ya teman-teman ya. Sehingga kalau seandainya nih ada contohnya di contoh 19, ada saya bikin A terdiri dari 2, 4, 6, B-nya itu adalah 2, 3, 5. Kalau saya disuruh untuk mencari beda setangkupnya, saya buat dulu nih gabungannya gitu ya. Saya gabungkan terlebih dahulu. Gabungannya apa berarti? 2, saya data dulu ya, 3, 4, 5, dan 6 ya. Ini dia yang didatakannya. Kemudian akan dikurangkan dengan irisannya. Apa aja yang menjadi irisannya? 2 saja ya, 2 saja. Sehingga kalau dikurangi tadi gimana? Setiap anggota yang di kiri akan dikurangi dengan anggota yang sama di kanan. Berarti di sini cuma 2, berarti di sini cuma 2. Sehingga anggotanya apa saja? 3, 4, 5, dan 6. Begitu ya. Maka dari itu kita akan masuk ke tes formatif kita yang ada di modulnya kita. Silahkan dibuka contohnya gitu ya. Di nomor pertama teman-teman bisa lihat ada contohnya seperti berikut ya, dimana diketahui himpunan A, B, C-nya merupakan himpunan bagian bilangan bulat N yang pertama atau bilangan bulat lah seperti itu. Misalkan ada katanya A-nya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. B-nya itu terdiri dari 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan C-nya adalah 6, 7, 8, 9, 10. Maka kalau ditanya A digabung B, berarti akan kita gabungkan nih himpunan dari A dan himpunan dari B. Sehingga apa? Kita data saja ya teman-teman ya. Kalau kata kuncinya tadi apa? Kalau gabungan berarti didata semua anggota yang ada pada himpunan A dan B dan ditulis sebanyak 1 kali. Berarti di sini 1, kita data 1 ya. Kemudian di data 2, kita data 2. Kemudian di sini ada 3 nih di A dan B, kita data 1 kali ya, 3. 4 juga ada di B, A dan B, berarti kita data sekali. Di sini ada di A 5, di sini juga ada di B 5, kita data sekali. Kemudian di A habis, berarti kita data yang di B 6 dan 6. 7 di sini juga kita data 7, 8, 8. Begitu teman-teman. Sehingga didapat hasilnya kalau ditanya A gabung B berarti beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 gitu ya. Kemudian di B nih ditanya nih, kalau seandainya diiriskan dulu Bu gitu ya, A diiriskan dengan B, kemudian nanti digabungkan dengan C, ya udah kita iriskan terlebih dahulu dia, kemudian nanti kita akan gabungkan. Dilihat ya tanda kurungnya di mana terlebih dahulu, sehingga kita ingat kata kuncinya kembali tadi. Kalau irisan adalah data semua anggota yang sama gitu ya, berarti kita lihat di A dan B yang sama ya apa saja, berarti yang B, A dengan B di sini ada sama gitu ya. Kemudian di sini ada di sini ada 3, di sini ada 3. Sama-sama ada punya 3, berarti di sini tambah 3 ya teman-teman ya. Di sini ada kesalahan. 4, 5. Harusnya seperti itu ya. Di sini ada 5 dan di sini ada 5. Kan ya? Berarti di sini akan kita tambah angka
3. Berarti anggota nanti gabungannya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 begitu. Nah, kemudian C juga sama nih teman-teman. Berarti apa? Digabungkan aja terlebih dahulu, kemudian nanti diiriskan. Maka nanti akan kita peroleh, kalau A digabung dengan B akan diperoleh seperti ini. Yaitu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diiriskan dengan anggota C, yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Kita cari apa yang sama gitu ya. Berarti di sini 6 sama dengan 6, 7 sama dengan 7, 8 sama dengan 8 katanya ya. Berarti anggotanya bisa kita simpulkan adalah 6, 7, dan 8 ya. Kemudian ditanya nih, B dikurangi dengan A. Kata kuncinya tadi apa? Kalau seandainya dikurangkan, berarti setiap anggota B kita data, namun kita hilangkan anggota yang ada sama dengan anggota A. Maka dari itu kita lihat dulu, dari B ini mau kita data semua, tapi kurangkan dulu dengan anggota A. Anggota A yang sama, ini 1, 2, 3, 4 ya, saat ini harusnya dikurangi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau dikurangi dengan anggota yang dari A ini, B kurang A, berarti yang sama apa? Yang 3 dan 4 ini yang sama. Berarti nanti anggotanya hasilnya ini adalah 5, 6, 7, 8 gitu ya teman-teman ya. Cukup paham ya di sini ya. Nah, kemudian E-nya bagaimana, Bu? Katanya kita gabungkan. Berarti apa? Kita data terlebih dulu. Berarti anggota A digabung dengan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru kita komplementkan. Artinya yang selain daripada C apa? 9 dan 10 saja, atau di luar daripada anggota yang di dalamnya ini gitu ya. Setelah kita lihat dari semuanya, yang selain dari anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah 9, 10 gitu. Kemudian kita masuk ke tes formatif yang berikutnya, dimana katanya ada anggota A itu adalah ada beranggotakan X, dimana katanya X-nya itu adalah X pangkat 3 sama dengan X. Kemudian B itu adalah terdiri dari X, dimana di sini ada persamaannya, ada syaratnya, itu adalah X kuadrat tambah X dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Dan C-nya juga ada persamaannya gitu. Maka sebelum kita mengerjakan atau mencari himpunannya, kita harus cari dulu nih anggota-anggotanya apa-apa saja sih gitu ya. Maka dari itu yang pertama, dari X sama dengan X gitu ya, X pangkat 3 sama dengan X. Maka dari itu kita masukkan ke kiri, kita pindahkan ke kiri, maka akan berubah tanda. Jadi di sini X pangkat 3 kurang X sama dengan 0. Sehingga kalau kita pecahkan nih, X pangkat 3 dikurangi dengan X sama dengan 0, itu akan jadi X dikali dengan X tambah 1 dengan X kurangi dengan 1. Kalau kita cari titik-titiknya, maka kita akan peroleh anggota dari himpunan A, yaitu adalah min 1, 0, dan 1 gitu ya. Kemudian yang kedua juga dilakukan dengan hal yang sama. Di sini ada X kuadrat tambah X min 6 sama dengan 0. Kalau kita pecahkan atau kita faktorkan, jadinya X tambah 3 dikali dengan X diminkan dengan 2 sama dengan 0. Maka kita akan cari gitu ya, kita akan pecahkan sehingga didapat dengan himpunan B adalah min 3 dengan 2. Begitu juga dengan yang ketiga gitu ya, persamaannya adalah X kuadrat ditambah dengan X 3X tambah 2 sama dengan 0. Di sini kita pecahkan, jadinya dia X tambah 2 dikali dengan X tambah 1, sehingga C-nya kita dapat min 2 min 1 begitu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nanti jawabannya di sini, sama halnya dengan di tes formatif yang sebelumnya gitu ya. Kemudian kita masuk ke sistem bilangan real, di mana sistem bilangan real ini adalah himpunan bilangan real yang disertai dengan operasi jumlah, perkalian, sehingga akan memenuhi aksioma tertentu. Di mana himpunan bilangan real adalah gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Adapun seperti yang saya bilang, ada simbol-simbol baku yang sering kita gunakan, yaitu adalah R itu adalah bilangan real, kemudian Q adalah bilangan rasional,
Z adalah bilangan bulat, N adalah bilangan asli, P biasanya gunakan untuk bilangan positif, dan C adalah bilangan kompleks. Nah, begitu. Nah, ini dia gambarnya. Kalau digambarkan secara runtut, secara pemetaan, maka real itu akan terbagi jadi dua, rasional dan irasional, kemudian akan terbagi-bagi lagi menjadi kecil, seperti itu ya. Nah, adapun sistem bilangan real itu adalah himpunan bilangan rasional. Nah, himpunan bilangan rasional itu apa sih, Bu? Gitu ya. Himpunan bilangan rasional adalah himpunan yang bisa dibentuk kepada A per B atau pecahan menjadi A per B, di mana A dan B-nya itu adalah bilangan bulat, namun dengan syarat B-nya nggak boleh sama dengan 0, gitu ya. Jadi bisa diidentikan dengan 1 per 2, 3 per 4, 5 per 6, atau dan sebagainya gitu ya. Sedangkan himpunan bilangan rasional adalah himpunan yang nggak bisa dibuat menjadi rasional atau menjadi A per B. Contohnya apa? Akar 2, logaritma 3, V gitu. Atau kalau dalam bentuk koma-koma atau desimal, biasanya dia adalah bilangan yang tidak bagus gitu, pecahannya gitu, atau berantakan. Itu tidak akan mungkin bisa dibentuk menjadi A per B, begitu. Lalu, adapun sifat-sifat bilangan real itu adalah kalau seandainya A tambah B, berarti itu berlaku sifat ketertutupan. Maksudnya adalah misal gini, 1 tambah 1, misal gitu ya. Berarti akan sama dengan 2, dan itu disebut dengan ketertutupan. Nah, A tambah B itu akan sama dengan B tambah A. Ini disebut dengan hukum komutatif. A tambah B ditambah dengan C, terus ini akan sama dengan A ditambah B terlebih dahulu ditambah dengan C. Ini disebut dengan hukum asosiatif. Kalau seandainya A kali B itu akan sama dengan B kali A, ini disebut dengan komutatif. A dikali dengan B kali C, ini berpindah kurungnya, itu disebut dengan asosiatif perkalian. Kemudian dengan A dikali dengan B tambah C, ini akan sama dengan A dikali dengan B, kemudian ditambah dengan A tambah C, ini disebut dengan hukum distributif. Dan berikut ini adalah disebut dengan identitas gitu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke dalam persamaan dan pertidaksamaan, biasanya kita harus mempelajari tentang garis bilangan terlebih dahulu. Adapun untuk membuat garis bilangan itu biasanya pilihlah titik atau pada garis sebagai titik asal sesuai dengan 0 gitu ya. Kita akan buat sebagai berikut. Jadi untuk menggambar garis bilangan adalah sebagai berikut, dimana biasanya nanti pilihlah suatu arah positif yang ditunjukkan dengan ujung panah gitu, dengan sembarang suatu ukuran yang cocok, tempat dengan titik plus 1 pada jarak 1 satuan gitu, atau dari 0. Atau bisa juga dibuat seperti ini gitu ya, tergantung, yang penting dia harus sesuai gitu. Nah, kemudian kita akan masuk interval, di mana interval atau selang didefinisikan sebagai himpunan bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan tertentu. Nah, biasanya dalam definisi selang itu diidentikan dengan sebagai berikut, yaitu X dibatasi oleh A dan B gitu. Nah, ini ada contoh-contoh interval gitu ya. Kalau seandainya nih intervalnya terdiri dari X dibatasi oleh A dan B tanpa ada sama dengan, biasanya diidentikan dengan kurung biasa seperti ini. Namun kalau ada dia sama dengannya, kurungnya ini akan berubah menjadi kurung siku. Sedangkan kalau dia tidak ada, dia kurung biasa, begitu ya. Begitu seterusnya kalau seandainya teman-teman ketemu ini ada seandainya dia sama dengan gitu ya, berarti kurungnya akan menjadi kurung siku. Bu, kalau seandainya ada menuju tak hingga seperti ini ya, dia cuma dibatasi dengan A doang gitu tanpa ada sama dengan, berarti di sini di A-nya itu adalah kurung biasa. Karena di sini dia ke arah kanan, berarti dia adalah tak terhingga gitu ya. Dan di sini pasti bernilai positif, dan dia karena dia tidak tertutup, berarti dia akan pakai kurung yang terbuka seperti kurung biasa. Bu, kalau dia seandainya dibatasi ke kurang dari B, katanya arahnya ke arah kiri seperti itu ya. Sehingga kita akan buat di sini minta hingga terlebih dahulu dengan kurung terbuka karena dia belum tahu, dan dia di sini karena tidak ada sama dengan, maka di sini juga kurung terbuka gitu ya.
Kalau seandainya dia ada sama dengan bagaimana gitu ya, berarti kita akan pakai kurung siku seperti itu ya. Kemudian lihat arahnya kemana, karena ini arahnya kanan gitu ya, berarti di sini akan infinity-nya akan berbentuk positif. Begitu juga dengan ini, karena dia arahnya ke kiri, berarti infinity-nya atau tak terhingganya itu adalah berbentuk negatif tak hingga. Begitu caranya. Kemudian kita masuk ke dalam persoalan pertidaksamaan. Adapun biasanya pertidaksamaan ini didefinisikan dengan lambang atau simbol yang digunakan untuk menyatakan sembarang anggota suatu himpunan. Biasanya dianggotakan sebagai berikut, ada yang kecil dari, lebih dari, kecil dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Contohnya seperti ini dalam bentuknya, gitu ya. Adapun pertidaksamaan juga punya ketentuan-ketentuannya, dimana kalau dia A lebih dari 0 berarti A-nya itu pasti berbentuk positif. Kalau dia kecil dari 0 berarti negatif, begitu seterusnya ya. Nah, adapun biasanya pertidaksamaan langkah penyelesaiannya adalah bentuk terlebih dahulu pertidaksamaan tersebut menjadi bentuk tersebut seperti berikut. Jadi kalau seandainya nih dia tidak pecahan bagaimana? Ya berarti kita hilangkan si X-nya ini, berarti cuma PX-nya aja. Yang penting dia harus kecil dari 0 terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam pertidaksamaan biasa terlebih dahulu. Biasanya kalau seperti ini gitu ya, kita buat sama dengan 0 terlebih dahulu kan ya tadi syaratnya. Namun kalau seperti ini kasusnya berbeda, sehingga kita pindahkan saja 5-nya ini ke arah kanan atau dikurangkan sama-sama min 5, sehingga nanti dia, karena di sini kita kurangkan 5 ya, di sini juga dikurangkan 5 kanan kirinya, berarti nanti dia akan menjadi 4x ditambah lebih dari 20. Adapun berarti x-nya adalah lebih dari 5, sehingga kalau digambarkan secara garis bilangan arahnya akan menjadi seperti ini gitu ya. Karena ini tidak ada sama dengan, berarti dia kurungnya kurung terbuka, menjadi HP-nya adalah min 5 kurung terbuka 5, tak hingga, karena dia tidak tahu ke arah mana ya gitu. Maka kita akan masuk ke dalam tes formatif. Ada di soal yang pertama itu adalah saya ambil ya sebagian saja. Di sini soalnya adalah x tambah 10 lebih dari 2x min 5. Maka kita akan jawab ya. Di sini saya akan pindahkan posisi atau saya balikkan gitu ya, atau di sini sebenarnya dikurangi dengan min 2 gitu ya. Di sini sebenarnya min 2x, di sini harus saya tambah 2x gitu. Saya kurang 2x juga gitu, sehingga nanti ini hilang gitu ya. Nah, atau saya pindahkan posisi, cara gampangnya untuk berbicara kepada orang awam biasanya kita pindahkan, berarti ini jadi pindah posisi, ke sini jadi berubah tanda, ini positif 10 kita ubah tanda di sini, sehingga di sini sama dengan min x lebih dari min 15, karena di sini sama-sama min gitu ya. Di sini saya kalikan dengan min 1 gitu. Karena dikalikan min 1 tandanya akan berubah, sehingga tandanya HP-nya akan menjadi seperti ini. Itu kalau digambarkan secara garis bilangan, dia itu akan kecil dari 15 gitu ya. Di sini 15, di sini 15. Di sini akan 15, tandanya akan seperti ini, sehingga kurungnya adalah kurung terbuka. Berarti ini salah ya, karena dia kecil, jadinya ini min tak hingga, 15 gitu ya. Oke. Kemudian nomor 2, gambarnya adalah seperti ini. Berarti langkah pertama adalah carilah titik stasionernya atau titik-titiknya, sehingga kalau kita gambarkan di sini dapatlah x-nya adalah 3/2 dan x-nya adalah min 2. Lalu kita gambarkanlah menggunakan garis bilangan. Makanya saya tadi ajarkan terlebih dahulu garis bilangannya ya, seperti itu. Nah, maka dari itu kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita input di sini kan ada sebenarnya 0 ya gitu. Nah, di sini biasanya saya titik uji. Kalau saya ganti 0 di sini ya, berarti di sini 0, 0. Di sini x-nya jadi 0 dengan 0, saya hapus. Berarti kalau seandainya saya kali min 3 tambah 2, berarti hasilnya negatif. Makanya di sini bernilai
negatif. Berarti sini kalau saya uji juga akan bernilai positif. Karena di sini adalah lebih dari 0 yang mau kita cari, sehingga kita carilah yang bernilai positif, sehingga jawabannya adalah X-nya harus kecil dari min 2 dan X-nya harus lebih dari 3/2 gitu ya. Sehingga kalau digambarkan ke dalam ini, karena di sini tidak ada sama dengan, sehingga di sini harus minta hingga koma min 2 dengan kurung yang terbuka, kemudian akan digabung dengan 3/2 koma tak hingga dengan kurung yang terbuka juga ya, karena tidak ada sama dengannya. Kemudian kita masuk ke tes formatif yang berikutnya, ada bentuk pecahan. Nah, kita seperti yang langkah tadi, berarti kita harus ubah dulu dia nih, gitu ya. Di sebelahnya harus sama dengan 0 gitu ya. Sehingga dibuatlah sebagai berikut, ya kan ya. Dengan soal yang seperti ini nanti akan menjadi persamaan yang begini. Jadinya persamaan kita yang baru adalah 1/x diminkan dengan 1 lebih dari 0. Nah, langkah selanjutnya apa tadi? Sederhanakan pertidaksamaan berikut, sehingga kita samakanlah penyebutnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita carilah titik-titiknya. Maka yang di atas ini kita buat ya, berarti 1 kurang X itu sama dengan 0, sehingga didapatlah X-nya sama dengan 1. Dan ini adalah X sama dengan 0, dengan syarat X-nya itu nggak boleh juga sama dengan 0. Syaratnya ini syaratnya. Sehingga kalau kita gambarkan di dalam suatu garis bilangan gitu ya, ada batasnya 0 dan 1, kita akan coba titik-titiknya. Ternyata untuk kurang dari 0 dia akan bernilai negatif, kalau dia di tengah-tengah dia akan bernilai positif, dan di sini akan bernilai negatif. Karena di sini kita akan mencari untuk yang lebih dari 0, maka di anggotanya adalah yang di dalam ini nih, gitu ya. Sehingga batasnya adalah ini, gitu. Oke, cukup paham ya. Kemudian saya ambil lagi contoh soalnya untuk yang tanda mutlak nih, gitu ya. Kalau seandainya di tanda mutlak gitu, ada tandanya kurang dari, sehingga kalau menurut tanda mutlak, sifat tanda mutlak yang sudah kita pelajari di modul kita, kalau ada kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka yang di dalamnya itu akan berada di antara seperti ini. Dia akan lebih dari min 1 dan juga dia akan kecil dari 1. Sehingga di sini saya buatlah ya jadinya seperti ini. Saya sama-sama karena di sini kita ada min 1, saya akan tambahkan 1 ke masing-masing persamaannya, sehingga akan diperoleh menjadi seperti ini. Kemudian di sini saya akan bagi dengan saya akan bagi dengan setengah seperti itu, sehingga didapatlah atau diperoleh persamaannya, himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Sehingga kita akan buat seperti ini. Karena di sini ada sama dengannya ya, seperti yang saya bilang tadi, intervalnya berarti kurung siku gitu. Maka kalau ditanya nih gitu ya, apakah jawabannya salah gitu ya, yang tadi jawabannya salah karena kalau di sana kurungnya adalah kurung terbuka, sedangkan di sini kurung siku gitu ya. Dilihat, diperhatikan lagi ya kurungnya gitu. Kemudian kita masuk ke tes formatif yang terakhir. Ya, adapun di tes formatif yang terakhir itu adalah sebagai berikut, dimana kalau dia tandanya ini kita ubah jadi lebih dari gitu ya. Kalau lebih dari gitu ya, tes formatifnya kita ubah ini. Kalau lebih dari, kasusnya berarti berbeda Bu gitu ya. Berarti akan ada dua kemungkinan. Berarti 2x ini 2x dikurangi dengan 1 itu akan lebih dari 1, kemudian 2x nya kurang 1 itu bakal kecil dari min 1. Ya udah, nanti akan diselesaikan secara satu-satu ya gitu, untuk latihan dari teman-teman semua gitu. Mungkin itu saja untuk sesi 1 ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga teman-teman bisa paham mengenai materi inisiasi 1 ini, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada ruang diskusinya kita. Saya ucapkan terima kasih.